kowe sing maca, kowe sing ngerti, kowe saiki sing kudu maya. Mulut. Suara tidak keluar dari mulut, tapi langsung menembus pikiran si Raka ini. Kembali lagi bersama Mbak Ferdi Arifin Ilham dalam segmen Jelajah Mistis. Kali ini gue ingin menceritakan tentang rega nyawa. Rega nyawa adalah harga nyawa yang bisa diartikan dengan harga nyawa. Saben nyawar duwe ragane. Tapi ora kabeh wong ngerti piro ragane. Nah, ngerti dheweke nganti dheweke iku kudu bayare karo uripe dhewe. Jadi itu adalah bahasa Jawa, dalam bahasa Jawanya. Kalau di dalam bahasa Indonesia, yaitu setiap yang punya nyawa, setiap nyawa punya harganya. Tapi tidak semua orang tahu berapa harga nyawa kita, berapa harga nyawanya lah, berapa harganya nyawa kita itu, sampai dia harus membayar dengan kehidupannya sendiri. Jadi kalian janganlah macam-macam untuk menggunakan yang aneh-aneh lah, apalagi harus merebut merenggut nyawa kita sendiri. Nah, kali ini gue punya satu kisah tentang lintang malam di desa Tunggul Watu. Pokoknya mah langit malam menggantung murang di atas desa kecil bernama Tunggul Watu. Desa itu dikenal angker katanya, bukan karena cerita bohong, tapi karena buktinya nyata. Jadi ini desa ini benar-benar angker katanya. Ini tuh bukan sekedar hayalan ataupun lainnya, namun sudah nyata gitu, udah ada buktinya lah, banyak buktinya. Nah, orang-orang yang hilang tanpa jejak, setiap tahun selalu ada satu penduduk yang lenyap, entah kenapa gitu ya. Nah, tak peduli muda ataupun tua, anehnya itu desa itu tetap tenang dan sudah terbiasa lah. Jadi ya bisa kita simpulkan bahwasanya desa itu udah orang-orang desa itu udah biasa lah kalau misalnya ada orang yang hilang setiap tahunnya, karena emang udah tradisinya kayaknya ya. Mengerikan juga, mantap. Nah, ada seorang pemuda yang bernama Raka. Raka ini adalah seorang mahasiswa dari antropologi lah pokoknya. Nah, dari kota biasanya. Dia datang ke desa itu untuk penelitian skripsinya katanya mah, tentang ritual-ritual kematian di pedalaman orang Jawa katanya mah. Nah, jadi si Raka ini dia tidak percaya dengan tahayul ataupun dengan makhluk-makhluk gaib, dedemit dan pokoknya mah tuh. Makanya datang ke desa itu untuk meneliti apakah benar sebenarnya cerita tahayul itu benar-benar nyata, apa cuman rekayasa doang. Saat itu Raka datang ke tempat desa Tunggul Watu itu. Nah, dia nginep di rumah perdesaan yang berada di situlah, nginep di salah satu rumah. Nah, dia disambut dengan pokoknya dia datang ke situ itu dia disambut oleh desa di situ. Dan pas dia datang itu emang awalnya itu emang ya nggak ada bedanya kayak kampung kayak kampung biasa aja gitu. Jadi nggak ada yang beda ataupun apa. Nah, tapi saat malam Raka itu mendengar sesuatu.
Ojo podo diganggu. Sing ilang dudu kesasar. Tapi mesti tuku nyawane. Nyawanya dibeli, boy. Takut gua. Merinding. Suara itu datang di balik rumah panggung tua yang telah lama kosong dan tidak ada siapa-siapa, tapi hawanya dingin langsung menyusup ke tulangnya. Akhirnya si Raka ini dia tidak mau terlalu peduli lah, karena dia emang udah biasa aja lah, mungkin itu angin ataupun ya hayalan lah segala macam. Akhirnya dia tidur untuk persiapan besok, dia pengen mewawancarai warga desa yang ada di sekitar situ. Nah, akhirnya besoknya itu Raka itu terbangun dan dia seperti biasanya ya dia mandi dan makan sarapan pagi, lalu dia rapi-rapi dan menyiapkan untuk mewawancarai penduduk desa tersebut, ya paling perwakilannya saja. Nah, akhirnya dia datanglah ke rumah Mbah Weginem. Itu katanya sesepuh yang ada di situ, katanya mah. Nah, saat datang, Raka ini langsung bertanya dan mewawancarai Mbah Weginem, sesepuh desa yang konon tahu segalanya. Tangannya bergetar saat memegang gelas teh. Matanya kosong, tapi penuh rahasia. Mbah ini berbicara kepada Raka dan mengucapkan kata, "Nak, Hoi,拿给我的，kenapa desa ini kau tahu lama? Menjasa ben tahun sejinya aku tu dibayar, hui, agaknya ketentuan lawas. Dijaga kalau mahu, sing ada isu di sawang." Nah, lalu Mbah Weginem ini menceritakan tentang perjanjian Tunggul Watu, sebuah ikatan zaman dahulu saat desa sedang kelaparan. Seorang dukun sakti, langsung saja kita singkat ya. Seorang dukun sakti membuat perjanjian agar desa tersebut selamat dari bencana. Tapi sebagai gantinya itu harus ada tiap tahun yang nyawanya dikorbankan secara sukarela atau akan diambil secara paksa kalau misalnya dia tidak mau. Sing jenenge rega nyawa iku barang sopo sing ora ikhlas nyawane dipucuk nganggo cara sing ora wajar. Nah, jadi kata dalam bahasa ini tuh menjelaskan kalau misalnya kamu tidak merelakan diri kamu sebagai tumbal, bakal akan menggunakan secara yang tidak wajar, yaitu secara paksa. Mengerikan juga tinggal di desa tersebut. Kalau gua udah pasti gua langsung nangis cerit. Saat Raka ini mewawancarai nenek Sugenem itu, Mbah itu. Saat Raka ini mewawancarai Mbah itu, dia itu sebenarnya nggak terlalu percaya. Tapi akhirnya si Raka ini merasakan hal-hal yang sudah tidak wajar lagi, seperti mimpi-mimpi yang aneh. Ia melihat bayangan hitam menuntut sesuatu darinya. Ia terbangun dengan bau kemenyan, darah muar di udara. Di rumah tempat ia menginap, Raka menemukan sebuah buku tua berbalut kulit kambing tersembunyi di bawah papan lantai. Halamannya penuh aksara Jawa kuno dan simbol-simbol tak dikenal. Salah satu halaman bertuliskan tentang sing maca iki wis separo melebu perjanjian
yen ora wani membayar agane, nyawamu dadi tumbal. Sabanjure peluh dingin mengalir, Raka mulai sadar. Ia mungkin telah melanggar batas yang tidak boleh disentuh manusia biasa. Nah, jadi si Raka ini dia udah mulai sadar lah pokoknya mah. Dia udah melewati batas lah pokoknya, udah tidak wajar gitu, tidak sopan. Apalagi dia main ambil, tidak bilang-bilang dulu. Emang sebenarnya iya, kita jangan sampai lah ya kayak misalnya main ambil sembarangan, apalagi buka-buka kalau kita tidak tahu itu isinya tentang apa atau akan bakal terjadi apa kalau kita buka. Bisa gaswat. Makanya kalian jangan sembarangan ya. Saat itu desa mulai gelisah saat waktu malam bulan Suro, waktu dimana bayaran nyawa harus diserahkan. Namun tahun ini sangat berbeda dari tahun-tahun yang lainnya. Tak ada sukarelawan. Semua diam, saling pandang penuh dengan curiga. Lalu satu demi satu penduduk mulai menghilang, termasuk Pak Dukun, pemimpin desa tersebut. Raka mendapati dirinya sendirian di tengah malam hujan turun deras. Sosok hitam dengan mata merah berdiri di tengah halaman, membawa cawan batu berisi darah. Si darah cok. Dia berkata kepada Raka, "Koe sing maca, koe sing ngerti, koe saiki sing kudu mayar." Mulut suara tidak keluar dari mulut, tapi langsung menembus pikiran si Raka ini. Kelok. Langsung saat itu Raka langsung mencoba melarikan diri, tapi desa tersebut seperti telah berubah otomatis lah. Jalan mulai memutar-mutar, rumah menghilang. Bayangin aja lu lari capek-capek ngeluarin tenaga, tapi akhirnya lu tetap berputar-putar di situ. Nah, pokoknya si Raka ini dia itu berputar-putar sampai ya kembali lagi melihat pohon tunggul watu itu yang bisa dibilang tempat perjanjiannya itu dibuat katanya mah. Bahu Ginem akhirnya muncul, entah dari mana. Ia hanya berkata lirih, "Kowe wis khulumu sawarani mai zadurani lan larbi perjanjiani. Kowe tutu tamani tapi bayan saka perjanjian kui." Nah, dalam detik itu Raka paham pengetahuannya yang ia cari bukan hanya cerita, tapi kutukan hidup. Beberapa minggu kemudian, seorang mahasiswa baru datang ke Tunggul Watu untuk mencari keberadaannya Raka yang menghilang tanpa kabar. Tapi semua warga bilang ia tak pernah ada seorang yang bernama Raka datang ke desa itu. Namun si mahasiswa itu menemukan satu hal, buku kulit kambing tertinggal di balai desa. Di halaman terakhir tertulis dengan darah, Rekonyowo ora ngukokai iku nyata yen kowe maca iki wis kasebut tenanan. Coba wae nikwane mah. Nah, jadi mulai dari situlah Raka menghilang. Raka menghilang itu gara-gara ya baca buku itu, Perjanjian Rego Nyowo itu, yang seharusnya tidak boleh dibaca oleh satu orang pun, karena yang membacanya akan dapat perjanjian nyawa. Kadang rasa ingin tahu itu lebih mahal daripada yang kita kira, apalagi jika kita harus dibayar dengan nyawa. Sing ora percaya, tapi Cukup sawan
menyan tunggu waktu. Tapi eling, sampai nyawa duwe rakali, nang sisan bisa wae nawamu, sing sapat jure. Ya, pesan dari gua, janganlah sembarangan mengusip yang gaib. Pengetahuan punya konsekuensi. Tradisi dan perjanjian leluhur itu tidak main-main. Setiap nyawa itu punya harga. Keserakahan dan ketidakpedulian bisa menghancurkan semuanya. Hidup ini bukan soal tentang panjang atau pendek, tapi seberapa sadar kita apa yang sedang kita ganggu. Ya, bagi orang yang tidak percaya dengan cerita-cerita gaib ataupun adanya dedemit atau makhluk jin, ya gak apa-apa kalian gak percaya, asalkan kalian jangan mengganggunya, apalagi sampai kalian menantang. Mengganggunya aja sudah bikin kita repot, apalagi kita menantang. Oke, cerita Argonyowo sampai di sini dulu saja. Semoga cerita ini bermanfaat bagi kita semua. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jelajah mistis.